Legenda Putra Langit, Getar Halilintar Sembilan Langit. Di Sungai Pimanjang, rawa rungkut menemui ajalnya oleh alis singit. Panglima Sinambar diselimuti kedongkolan. Bocah yang katanya masih ingusan itu bisa mengalahkannya. Menang, tak berarti singit tidak cedera. Beruntung Nuri menemukannya, lalu membawanya ke tepi pantai yang aman. Adapun Raja Wali yang melindungi Nuri supaya kabur, menghadapi kalajengking malam yang beringas. Tombak itu mencederai kakinya. Ia merapal jurusnya. Keras kepala, tombak yang menyapa mendadak itu menggeser posisi sasaran Raja Wali. Raja Wali kembali tercebur air. Luka di kakinya mengundang makhluk-makhluk buas ini. Mereka dengan buas menghampiri Raja Wali. Makin lama makin banyak jumlah mereka. Kekagetan membuat Raja Wali sedikit panik. Ia mulai merasakan betapa tajam gigi mereka. Dalam satu gebrakan, semua pengeroyoknya itu terpental mati. Putaran udara poros buana. Tak mau lagi ia berlama-lama di air. Menghentakkan ringan tubuhnya, ia berusaha menjauh dari kalajengking malam. Ia dimangsa ikan-ikan ganas itu. Tapi selamat, apa bisa aku hindari saja wanita sadis ini? Namun segera rasa sakit di sekitar kaki menyerangnya. Tombak dan ikan-ikan pemangsa itu. Ketika akan menyembuhkan dirinya, kalajengking menghadangnya. Senjatanya terus dimainkan. Oh, mungkin batu ini bisa membantu. Kalajengking malam tak mau tahu. Serangan dahsyat bisa ditangkis dengan batu berat itu. Kebodohanmu segunung, bocah. Apa manfaatnya batu itu? Benar, batu itu ternyata malah menghalangi pemandangan Raja Wali sendiri. Karena tak melihat gerakan kalajengking itulah kaki Raja Wali kena telak. Semua perkiraan Raja Wali jadi meleset. Tombak itu menari-nari dengan makin berjaya. Sekuat tenaga Raja Wali menyodokkan batu ke arah lawan melesat. Kalajengking ternyata membokong. Rusak lagi tameng lengan Raja Wali. Lalu ia melakukan suatu penghinaan pada Raja Wali. Menendang dari belakang. Sungguh batu itu melindungi Raja Wali dari jatuh tertelungkup. Hei, bocah, menyerahlah, ku ampuni kau, cepat berlutut. Kau pikir aku tak bisa memilih? Aku lebih suka mati terhormat tahu. Baik, sikap satria, tapi kau belum paham makna terjepit. Paling banter, aku akan mati bersama dia. Daripada berlutut, Raja Wali mengangkat lagi batunya, tapi dengan gagasan lain. Kali ini ia bisa mengintai gerak-gerik lawannya, sebab batu itu dipecahkannya. Kesemua pecahan batu mengarah pada badan kalajengking malam. Kalajengking malam kalang kabut menarikan tangisan pedangnya. Peluang emas, pemecah banyu kuala, tak ada pilihan lain untuk sang dara. Semangat Raja Wali makin menggebu-gebu saat ini. Dia sepertinya sudah berantakan, kok energinya makin banyak. Sampai di mana ketangguhannya? Getar Halilintar Sembilan Langit. Sungguh terpana kalajengking malam menerima terjangan kejutan itu. Tombak di tangan kalajengking mengelak. Tak adakah waktu untuk kalajengking mengelak? Semangat versus semangat. Lalu tak ada daya untuk langsung berdiri. Untuk tidak diserang, ia bergulingan sambil menjauh. Ketika mengganggur itulah Raja Wali menyadari banyak cedera di tubuhnya. Oh, ternyata tenaga itu tadi cuma karena kenekatannya saja. Dia sudah cedera, aku taklukkan kau dengan tangan kosong. Berbekal kesadaran bahwa Raja Wali sudah cedera, kalajengking ganas lagi. Tapak pun dihadang untuk menyambut lawannya. Mendadak kalajengking berubah arah serangan. Dan hasilnya pun tak terduga. Belum lagi habis sakit di kepalanya, datang rasa pedih di telinganya. Raja Wali menengadahkan kepalanya untuk menanduk. Hidung kalajengking yang cedera, dan tak tahu rencana Raja Wali akan menyerangnya di belakang punggung. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia diterbangkan oleh orang tak berdaya dan cedera. Kedatangannya disambut ramai sekelompok ikan pemangsa. Betapa laparnya mereka bisa dilihat dari mulut-mulut yang lebar menganga itu. Seorang wanita tetaplah wanita. Aduh, perutku cedera. Aku tak bisa merapal energiku. Raja Wali tidak sampai hati mendengar lengkingan wanita itu. Bagaimanapun juga ia memiliki hati sanubari seorang bocah yang masih murni. Lengkingan itu berkepanjangan. Kasihan. Pasti ia merasakan kesakitan yang pernah kurasakan itu. Bukankah ia sampai menderita begini karena perintah atasannya?
bukan kemauannya sendiri. Aku kasihan padanya. Kala itu Kalajengking makin tenggelam dan mengalami perdarahan. Aku bukan laki-laki sejati bila tak sanggup menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan. Maka, barulah Raja Wali melihat parahnya kondisi Kalajengking malam. Getar tembok raksasa. Setelah mengalirkan energinya ke tubuh gadis malang itu, semua ikan itu terpental. Tak mau ambil resiko terlalu lama di air, ia segera mengotong badan lawannya. Dan ia merasa amat lelah sesudahnya. Sungguh pun dalam keadaan sadar, tubuhnya sudah kehilangan tenaga banyak sekali, ia lemas. Sorotan matanya mengatakan kebencian yang diselubungi rasa berterima kasih. Coba katakan Nona, siapa yang sampai hati menyuruhmu jadi menderita begini? Kau pikir kau ini siapa? Berani menyuruhku mengkhianati atasanku? Ya sudahlah, aku cuma tanya, tidak memaksa kok. Minumlah ini untuk mengobati luka-lukamu. Hari ini kau kumaafkan, tapi jangan usik aku lagi. Aku kan tidak salah padamu. Raja Wali lalu menyobek selendang Kalajengking malam, dan dipakai untuk membalut lukanya sendiri. Salah atau tidak ia memaafkan dia? Yah, mudah-mudahan saja dia tidak mengusik-usikku lagi. Aku mau keluar. Jaga dirimu baik-baik Nona. Tidak ada kekerasan yang pernah bertahan lama oleh belas kasih. Ia yang tak pernah tersapa oleh kasih di lingkungannya, mengalami sesuatu yang mengembalikannya pada harkat manusiawinya. Bukanlah persoalan yang serius bila ia harus memanjat tebing yang lebih tinggi. Membuat loncatan demi loncatan, lalu ia kabur. Rupanya ia sudah sampai di atas bukit cadas di tepian sungai. Begitu tenang dengan beberapa perahu yang tersandar diam. Sama sekali tak ada tanda-tanda laga. Di mana Paman Alis? Tertangkap atau? Raja Wali mematahkan sebatang dahan kering. Ia berenang menuju perahu. Ada suara ribut-ribut. Siapa yang sedang marah-marah itu? Tak ada gunanya kalian. Kalian biarkan mereka pergi begitu saja. Sia-sia semua pilihanku. Sudahlah Kak, kita sendiri menyadari kondisi kita. Untuk sementara kan juga merupakan siasat kita. Atau kakak ingin badan kita semakin cedera saja? Yunda Nuri dan Paman Guru baik-baik saja artinya. Kekhawatirannya diganti dengan kelegaan. Kemana sekarang aku sebaiknya? Bergabung dengan siapa? Tiba-tiba telinganya menangkap suara derap kuda yang puluhan jumlahnya. Rombongan lain, Panglima Sinengat, mereka sudah berupaya tiba secepatnya di hulu sungai. Namun apa yang mereka temukan? Diikuti Panglima Winesi, Panglima Pawaka, Ki Gait, Sinengat turun dari kuda untuk melihat dari dekat apa yang terjadi. Dengan ringan tubuhnya, mereka sampai di perahu. Hei, sungguh pintar kalian mencegatnya di sungai. Lihat, sesepuh Rawa Rungkut tewas. Kekalahan yang tragis. Sungguh lihai kau Panglima Sinambar. Mampu mengajak Paman Rawa Rungkut turun dari guanya. Cuma yang mengherankan, bagaimana bisa beliau kini terkapar di sini? Sindiran Sinengat membuat sepasang telinganya seperti ditaruh di atas api. Perayu ulung, kalau saja kalian tadi berlaga, kalianlah yang sudah terkapar di sini. Bersamaan itu, Pawaka menghampiri seorang pengawal Sinambar. Hentakan itu membuat pengawal terhenyak. Cepat katakan, di mana Raja Wali sekarang? Semuanya, tiga orang lolos. Raja Wali masih tarung dengan Kalajengking malam di sungai. Kunyuk, apa maksudmu menanya-nanyai pengawalku? Tak perlu cemas Sinambar, semua ini demi atasan kita, bukan? Memalukan saja, ada hukumannya, membunuh orang sesama suku. Sungguh geram para pengawal lainnya melihat nasib kawan mereka. Aku memberikan pelajaran kepada anak buahku sendiri. Apa hubungannya dengan kalian? Kak, tak usah diributkan masalah yang kecil. Racana berusaha menghalangi bentrokan itu, sebab ia dan kakaknya sudah dalam keadaan cedera. Biarkan saja mereka mencari para tokoh benteng barat itu. Biar mereka alami sendiri. Kalau Paman Rawa Rungkut saja gugur, pasti orang-orang benteng barat itu tak sesederhana dugaan kami. Mari kita berangkat saudara-saudaraku. Kita hapuskan kekalahan yang baru saja terjadi hari ini. Pasti mereka belum terlalu jauh dari sini. Cari, kehilangan muka di hadapan musuh dalam selimutnya, dongkolnya bukan alang kepalang. Kalau ada yang menemukan,
kirim tanda ke yang lain. Raja Wali sudah kelewat lelah setelah bertarung dengan rombongan Sinambar. Kita beruntung akan mudah menangkapnya. Jejak darah adalah bekas yang mudah sekali diikuti. Darah orang yang telah terluka. Nuri bersulam memapa alis Singit memasuki belantara yang makin ke dalam makin lebat. Terseok-seok Nuri oleh kelelahannya. Akhirnya ia terkapar juga. Meski setengah sadar, ia tahu penolongnya seorang wanita. Pergilah Nuri, aku sungguh tak ingin berhutang budi. Apalagi pada seorang wanita. Apakah wanita bukan manusia juga? Pangeran sendiri tak pernah melecehkan wanita. Kalau bukan ingin berbakti pada pangeran, sudah dari tadi aku ingin pergi. Sejak dari keberangkatan kita, kau terus menghinaku. Kata-kata itu murni maknanya. Di dunia, cuma wanita dan pengkhianat yang sulit diatasi. Apapun alasanmu, pergilah sekarang. Alangkah perihnya hatinya diusir begitu. Apakah tadi seharusnya ia tidak menolong alis Singit? Mengapa harus dipersalahkan, sementara ia berbaik budi? Dan air bening yang mengalir diam, alis Singit menjadi tersiksa sendiri. Kerja kerasnya, kelelahannya, ku bayar dengan penghinaan. Maafkan aku, Nuri. Biar ku sampaikan kepada pangeran, agar dinaikkan jabatanmu. Aku tak butuh pangkat, aku hanya ingin berbakti. Itu saja, semakin salah saja nasihatnya. Ini yang ku takutkan. Berurusan dengan wanita memang sulit. Tiba-tiba mereka mendengar suara derap kuda mendekat. Hahaha, aku menemukan 2 ekor kelinci. Segera ia mengirim tanda pada kawan-kawannya. Tanda itu menembus belantara, lalu meledak di angkasa. Katakan saja padaku, di mana Raja Wali berada? Ku ampuni kalian, omong kosong. Hei, dia kebal senjata, itu cuma untuk menggelitik saja. Bodoh, dia Panglima Winesi, tak usah pakai energi, Nuri. Serbuan yang mengejutkan ini, membuat Nuri agak kalang kabut. Singit ingin membantu namun tenaganya, aku ingin mengenapkan seluruh tenagaku untuk 1 kali serang saja. Lagi-lagi Nuri bersulam menghindar. Dia kebal senjata, jadi harus aku apakan? Hei, Wong Ayu, sayang, kecantikanmu. Ku serang matanya. Nuri mewujudkan rencananya. Air mata turun dari matanya yang sakit. Nuri melanjutkan rencananya. Cerak, Winesi bukanlah wingi kalau mudah tercederai. Oleh datangnya isyarat, Ki Gait sudah tiba pula di tempat. Geram sekali ia melihat Winesi cedera. Kita tengok Raja Wali yang masih menyeberang. Ia tiba di tebing terjal. Ia memanjat ke karang lembah. Siluman Pukau, Jenggala, Sri Gunting, Gajah Amuk, Kumbang Gemana, semuanya menanti 1 orang yang bernilai tinggi. Cek, cek, cek. Ini dia hidangan hangat. Di belakang mereka susul menyusul sesama rekan. Tak sia-sia perjalanan mereka ketika semula gagal menemukan Raja Wali di rangkaian perahu. Kini orang-orang yang mereka cari-cari datang tanpa sengaja. Cermat-cermat Jenggala mengamati Raja Wali. Inilah rombongan kedua yang mengejar Raja Wali lewat jalan darat. Rupanya sudah agak lama ia mengawasi gerak-gerik anak itu. Sudah saatnya menerima hadiahkah? Tunggu dulu. Ia ingat orang ini. Ia ingat peristiwa tragis yang menimpa ibunya. Darah mudanya yang mengelegak memacunya menerjang mereka. Perhitungan yang jauh dari matang. Kembalikan nyawa ibuku. Kunyuk, kunyuk, tolol. Kenapa dia tidak lari saja? Dasar bocah tolol. Mereka semua terpesona melihat gerak lincah mangsa mereka. Dia tumbuh begitu pesat. Rasanya belum terlalu lama sejak peristiwa Nawaguchi itu. Kungfunya masih cetek. Biar ku kagetkan ayahku Jenggala. Menyambut tonjokan beruntun Raja Wali, Siluman Pukau merapal cakar gaibnya. Plak, plak, plak. Duk. Dalam jurus awal, Siluman Pukau terpukul mundur. Oleh cederanya, Raja Wali mudah sekali lelah. Amarahnya membara. Alih-alih membuat kejutan untuk ayahnya, ia malah dipermalukan. Kau bermeditasi dulu sebentar, Kak. Ku urus dia. Dilarang campur tangan. Aku harus meringkusnya dengan kedua tanganku sendiri. Tak tahu diri, masa kakak kita butuh bantuanmu? Pukau bertekad menghapuskan coreng di keningnya. Aku tak akan takut mati bersama-sama. Aku mau ibuku tenang di alamnya.
Sekalpun amat berang, ia tak mau sembrono kayak tadi. Sayangnya, Raja Wali oleh pemaksaan tenaganya, sakit. Bagus, bagus, dia luka amat parah. Cakar Pukau mengembang. Ceras, terus saja cakar itu memburu mangsanya. Raja Wali tak boleh diam saja, menghindar. Dia harus membalas. Waduh, lalu cakar itu tiba-tiba sudah ada di depan matanya. Pemecah Banyu Kuala, lalu disusulnya dengan alam semesta tanpa arah yang adalah rapalan satu jurus Sabta Maut Jagat Raya. Pada jurus ini, Raja Wali sepertinya memberi musuh peluang untuk menyerang. Dia merapal energi lembut. Gawat, ia bisa menggeser hawa pelindungku. Siluman Pukau lebih gencar lagi menaikkan energinya. Senjatanya unik dan seperti tajam sekali. Apa aku bisa, alam semesta tanpa daya. Inilah jurus kedua, Sabta Maut Jagat Raya. Dalam 10 jurus saja, bocah itu akan rontok di tangan anakku, Pukau. Laga keduanya meningkat, serupa dengan teriakan keduanya. Seperti bola besi, jurus kedua ini bisa membuat Pukau mundur. Tapak gaib itu sulit menembus medan perlindungan lawan. Kok sulit sekali aku menerobos lingkaran tapaknya. Gawat, energiku mulai turun. Hanya keberanian saja yang memaksanya tetap di situ. Aku tahu, dia mulai lembek, hahaha. Pukau merombak taktik. Ia membiarkan Raja Wali menyeruduknya. Menggeser ke samping, ia bisa menyentuh lengan si bocah. Kosongnya pertahanan di punggung memberikan peluang bagi cakar gaib untuk beraksi. Tangan lain Raja Wali bekerja, tapi amat terlambat. Maka hancurlah perlindungan di pundak Raja Wali. Kuhadiahi satu lagi cakarku. Mati kau. Raja Wali menyurupkan dua tapaknya untuk mempertahankan dirinya yang terjerembab. Lalu ia melambung untuk melarikan diri dari kejaran cakar maut itu. Di ketinggian, ia sudah merapal jurus lagi. Raja Wali sedikit salah perhitungan. Getar halilintar 9 langit dirapalnya dalam kondisi minus energi gagal. Arah serangannya pun jadi tak terkonsentrasi. Oleh susulan kedua cakar, Raja Wali terpental. Jaraknya sudah berjauhan. Kaburlah bocah, memang itulah rencana sang bocah. Sekarang lebih baik kabur, kalau sudah lebih tangguh, ku cari mereka. Hei, kurang asem kau. Ketika jiwa Nuri terancam, Singit menjulurkan tangannya. Senjata bergerigi itu bisa dibelokkan arahnya oleh lemparan batu singit yang mengandung energi itu. Dalam terpukaunya, Nuri menyarangkan telapaknya. Ki Gait tak mau dibokong kedua kalinya. Winesi berhasil melipat-lipat pedang Nuri yang sedikit menggoresnya tadi. Lihat ini pedangmu. Kau mundur Nuri, mereka bagianku. Secepat itu ia memulihkan diri. Oh, tak heran. Guru Rawa Rungkut sampai tewas mengenaskan begitu. Menilik kekuatanku yang tersisa, aku hanya mampu merapal 3 jurus lagi saja. Selanjutnya kuserahkan pada belas kasihan Sang Pencipta. Meski sedikit gentar, mereka tak mau mempermalukan diri. Alam semesta tanpa daya, kalau saja satu jurus ini bekerja. Singit merasa tidak jujur bila langsung menggunakan jurus andalannya. Jari Singit yang berbahaya itu melihat peluang terbuka di telinga Winesi. Namun Ki Gait tak mau rekannya tersentuh. Senjata Ki Gait mendadak menerkam Singit. Singit mengulurkan tonjokannya dengan hawa perlindungan ketat. Ki Gait mundur dengan teriakan panjang. Winesi membungkuk menghindari tebaran sinar panas Singit. Ia seperti lebih sakti dari pangeran sendiri. Kaki Singit tampak lebih goyah oleh energinya yang terkuras. Mumpung bantuan masih jauh, kita menghindar dulu sesepuh. Hahaha, kungfu yang bagus. Rupanya nama kelompok dewa sungguh bukan isapan jempol belaka. Wah, datang seorang lagi. Beri aku kesempatan menjajal energi alam semesta yang kesohor itu. Paling tidak, aku tidak mempermalukan nama perguruan kami. Hujan jaringan listrik versus alam semesta tanpa daya. Kepala Singit mendadak berputar-putar rasanya. Dua cakar mereka beradu. Aliran listrik di tapak Sinengat mengalir deras kepada Singit. Bagus sekali. Nuri panik. Hiat, jarum Mega Nuri tak berdaya menembus medan listrik Sinengat.
Ini hadiah istimewa, Singit. Sisa listrik di badan Singit sedikit menggetarkan Nuri. Biar ku tahankan, pergilah kabur, tak ada padaku niatan meninggalkanmu. Kita hadapi bersama sesepuh. Waduh, kau ini menjengkelkan, keras kepala, jangan berpikir kau berhutang padaku. Ingat, ini tugas, kalau kau bisa lolos, kau bisa minta bantuan pangeran datang kemari. Sudah mau mati saja kasak kusuk. Sudahlah, Singit, masih kutunggu andalanmu yang lain. Kami heran, mengapa kalian memusuhi kami? Apa masalah Benteng Barat dengan lembah kekelaman masa? Tujuan kami cuma Raja Wali. Serahkan dia, maka beres. Kalian belum pernah belajar tentang kesetiaan bawahan pada atasan yang bijak. Ku ulangi, atasan yang bijak. Hebat semangatmu Nuri. Dia sudah menghilang. Kami sendiri kehilangan dia. Pulanglah saja. Bohong, tunggu, biarkan gadis ini pergi. Akulah yang jadi penukarnya. Terserah mau kalian apakan. Sungguh membahagiakan kata-kata Singit baru saja. Enak saja membuat penawaran. Memangnya kita sedang berdagang ya kak? Buat apa menciptakan tali dendam, Panglima Sinengat? Kami yakin berapapun yang dibutuhkan, Pangeran Cahaya Barat sudi membayarnya. Bagaimana dengan 1000 tail emas, untuk pembeli anak buah? Apalagi Singit masih bisa ku pakai seenaknya. Ia mempunyai kehebatan yang bisa kugunakan sebagai tameng, bila Sinambar bertingkah macam-macam. Lumayan, baiklah, 1000 tail emas kalian bayarkan. Ku ampuni kalian, kakak. Mereka saling beradu pandang. Ini mengemaskan hati Winesi dan Ki Gait. Kita lihat keadaan Raja Wali. Berenang lebih dalam lagi. Di luar dugaan, Kumbang Gemana sudah di belakang Raja Wali. Kau pikir sedari tadi kau dibiarkan lepas? Hah, cakar itu bergerak lincah seperti kumbang. Raja Wali berhasil menyentuhkan telapaknya pada Kumbang Gemana. Tapi lagi-lagi tangan Kumbang Gemana lincah menguncinya. Maka dengan cuma menghentakkan kakinya lah Raja Wali membebaskan diri. Benar, tepat gerakannya. Raja Wali sekalian menjatuhkan diri dari tebing. Tapi, sungguh malang ia ditunggu oleh Jenggala. Baliklah ke atas sana bocah. Raja Wali kembali terlempar ke tempat Kumbang menanti. Nah, ini dia tamu kehormatan kita. Kupikir, saya pun tak akan bisa menolongmu terbang nak. Wah, dia marah lagi. Kakak, dia sungguh menjengkelkan. Kakak saja yang mendidiknya. Kalian katanya pendekar sakti, nyatanya cuma pengeroyok semata. Jelek. Kau memang mengesalkan. Nah, sekarang menyembahlah 1000 kali. Ku kurangi hukumanmu. Hukuman hanya dijatuhkan pada orang yang bersalah. Sedang aku, salahku apa? Cepat, kak. Kalau dia mati, bagaimana pertanggungjawaban kita pada pimpinan? Sudahlah, tak perlu terlalu banyak perhitungan. Memang ia tak boleh sampai mati. Kita tak akan mendapatkan imbalan apa-apa. Padahal kita sudah bersusah payah. Sementara ini ku ampuni kau. Sri Gunting tak mampu menahankan perasaan ibanya. Sungguh perjalanan panjang, ini jadi siksaan buat Raja Wali. Ayo, makan ini, jaga kesehatanmu, enak saja. Makanan ini diinjak-injaknya. Kau masih tak mau menyembahku. Apa sih kemampuanmu sekarang? Apa pula yang membuatmu keras kepala? Bagaimana selanjutnya penderitaan Raja Wali? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 11. Lapuk Arwah Jabrik Warnara. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.